Nginstal Windows beserta semua driver dan program-programnya itu asik loh. Kalau nginstalnya cuma sekali, bre. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Yah, bagian paling menyebalkan dari troubleshoot PC atau laptop adalah kalau harus install ulang, karena bukan install Windows-nya yang jadi masalah. Sekarang install Windows udah cepet banget, bre, apalagi kalau pakai SSD gitu kan. Yang lama adalah nginstal drivernya, nginstal program-programnya. Belum lagi kalau driver dan program ini belum ke-download. Harus download dulu satu-satu. Aduh, bener-bener menghabiskan banyak waktu. Nah, hari ini saya mau berbagi satu tips buat kamu, biar kalau ada troubleshoot nggak perlu buang waktu terlalu banyak. Nggak ada lagi ceritanya nginstal Windows, terus habis itu nginstal driver, program, dan nanti harus mengulang lagi. Enggak, cukup satu kali dan bisa langsung diaplikasikan ke semua sistem, bre. Hal pertama yang perlu kamu siapkan adalah sebuah SSD yang akan dijadikan sebagai SSD master. Di sini yang saya pakai kapasitasnya nggak gede, cuma 120 GB, dan ini udah lebih dari cukup untuk kebutuhan saya menampung Windows dan semua program wajib, program yang harus saya install untuk dipakai kerja gitu ya. 120 GB udah cukup banget. Masalah data itu belakangan, karena nanti SSD yang akan kita pakai itu adalah SSD yang berbeda. Ini hanya untuk masternya doang yang nantinya akan di-clone, akan di-copy ke banyak sistem. Jadi selama ini kalau jadi teknisi itu yang jadi andalan adalah bawa flash disk isinya installer Windows. Sekarang udah beda, bukan flash disk lagi tapi SSD, dan isinya bukan hanya Windows tapi udah include sama semua programnya. Hal kedua yang perlu disiapkan adalah program untuk nge-clone SSD-nya. Dan salah satu program yang dari sejak lama saya pakai sampai hari ini dan masih nyaman adalah IsAsDiskCopy. Kamu bisa coba download free trialnya, linknya ada di deskripsi. Kalau mau langsung beli pun harganya tidak terlalu mahal. Buat cari duit lebih patut lah dibandingin pakai program bajakan. Nah, hanya bermodal dengan satu buah SSD harga 100 ribuan dan juga satu program ini, saya bisa menghemat banyak waktu dan tenaga, nggak harus selalu nginstal dari nol setiap kali ada troubleshoot. Pengen tahu caranya? Kita langsung step by stepnya. Saya asumsikan semua udah tahu caranya install Windows ya, dan ini kita praktekin di Windows yang masih fresh, belum ada isinya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah install drivernya dulu. Ada dua cara yang paling enak. Pertama, masuk ke website resmi motherboardnya. Tulis brand dan tipe lengkap motherboard kamu, terus cari bagian support. Nanti carilah di situ driver yang bisa di-download. Untuk motherboard saya di sini ada pilihan operating systemnya. Pilih sesuai dengan yang kamu pakai, terus udah download aja semuanya. Atau pakai cara kedua, beberapa brand motherboard punya software utility. Ini bisa kamu download terus diinstal. Nanti saat dijalankan biasanya akan ada bagian driver, di mana di situ nanti softwarenya akan memunculkan driver apa aja yang belum terinstall atau yang perlu diupdate. Tinggal jalankan semuanya dari situ. Kalau driver udah beres, sekarang buka start menu, ketik update. Install semua update Windows yang ada, karena kita pengen nanti saat di-clone sudah dalam kondisi terupdate. Setelah itu install semua program wajib yang memang kamu butuhkan setiap hari. Contohnya ini ya, kalau saya Microsoft 365 beserta Office app-nya. Yang wajib ada itu adalah Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan OneDrive. Kemudian browser, saya biasa install Google Chrome, Opera GX, dan Brave. Kalau kamu biasa pakai add-on, install sekalian semua add-on yang kamu butuhkan. Terus PDF Reader, 7-Zip, terus juga jangan lupa program yang berhubungan dengan pekerjaan spesifik kamu. Mungkin butuh Adobe, SketchUp, AutoCAD, Audacity, silahkan install semua sesuai kebutuhan kamu. Kemudian untuk hiburan yang biasa saya install adalah VLC, Spotify, terus buat game, itu launcher seperti Steam, Epic Games, dan yang lainnya silahkan install sesuai kebutuhan juga. Dan oh ya, karena saya pengguna Xbox Game Pass, pastikan juga program Xbox-nya sudah terupdate. Terakhir yang nggak boleh ketinggalan, ya program IsAsDiskCopy. Tanpa dia nggak bisa nge-clone, bre. Nah, sekarang kita jalankan IsAsDiskCopy-nya. Saya jelasin singkat dulu aja fungsinya ya. Disk mode, ini untuk menduplikat disk keseluruhan. Untuk disk tujuannya disarankan kapasitasnya lebih besar dari disk masternya. Mau pakai 256, 512, 1 TB, boleh, terserah. Opsi sektor by sektor ini bisa kita aktifkan biar proses cloningnya benar-benar identik sampai ke setiap sektornya. Ini nanti yang akan kita gunakan. Sistem mode, dia akan mendeteksi otomatis disk yang ada operating systemnya. Karena di sini cuma ada satu, otomatis dia yang kepilih sebagai master disknya. Kurang lebih sama seperti mode pertama, cuma di sini bedanya master disknya dipilih otomatis sama programnya. Partition mode, sesuai dengan namanya untuk mengcopy partisi. Kalau tujuannya bikin clone system, nggak bisa pakai yang ini. Dia hanya mengcopy data per partisi
aja. Kemudian create bootable disk. Sesuai dengan namanya, kita bisa bikin installer Windows atau operating system yang lain pakai software ini. Kemudian batch mode ini untuk mengclone via jaringan. Jadi kita bisa bikin image dari master disknya, kemudian di copy ke banyak PC sekaligus lewat jaringan. Sekarang kita praktekin langsung aja lewat disk mode. Pertama, kita pilih source disknya. Ini adalah disk master. Sebelum kita next, jangan lupa contreng dulu sektor by sektornya. Kemudian langsung next. Di sini kita pilih target disknya. Ini adalah disk yang akan kita pakai sebagai sistem nantinya. Habis itu kita next lagi untuk mengatur layout partisinya. Lihat bagian auto fit. Di sini kalau nantinya ada sisa space kosong, secara sistem akan otomatis membuatnya menjadi satu partisi dengan C. Jadi partisi C-nya nanti bakal jadi gede banget kalau memang kamu pakai SSD yang kapasitasnya lebih besar. Kalau pilih copy as the source, berarti clone-nya akan dijalankan persis seperti master disk-nya. Jadi nanti C-nya hanya akan dibuat 120 GB sesuai dengan master disk-nya. Sisanya silakan atur partisi belakangan. Atau bisa sekalian pilih edit disk layout untuk mengatur ukuran partisi C yang akan kita gunakan. Biar gampang, saya pilih yang auto aja kali ya. Kalau udah, langsung proses aja. Dan udah selesai proses clone-nya. Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah matikan PC-nya, cabut SSD masternya, dan selesai. Berikutnya kamu nyalain PC, dia akan masuk ke Windows yang sama persis seperti yang barusan kita install, tapi sudah dengan SSD yang baru. Gimana? Gampang banget kan? Dan enaknya satu SSD master ini bisa dipakai di semua sistem. Loh, tapi kan drivernya beda bang. Nggak masalah. Sekarang Windows udah canggih bre. Jadi kalau zaman dulu memang nggak bisa. Kita install di motherboard A, terus habis itu kita pindah ke motherboard B. Itu ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang crash, ada yang enggak. Tapi kalau sekarang dijamin semuanya bisa. Yang perlu kita lakukan memang nanti harus menginstal lagi driver sesuai dengan sistem masing-masing. Tapi at least untuk program lainnya kita nggak perlu install lagi bre. Dan SSD master ini fungsinya ada banyak banget. Nggak harus melulu saat kamu butuh troubleshoot atau PC-nya rusak gitu ya. Pengen upgrade ke SSD yang lebih gede kapasitasnya? Bisa. Terus kalau PC-nya udah terasa lemot, nggak perlu ada masalah yang serius? Bisa. Langsung di-clone aja. Semuanya akan kembali seperti semula. Nggak perlu nyeting apapun lagi karena udah sama persis gitu kan. Dan udah langsung refresh lagi Windows-nya. Terus lagi kalau misalkan kena virus, kena malware gitu ya. Jangan nunggu parah. Nggak usah nunggu sampai nge-hang beneran. Langsung di-clone lagi. Cuma butuh waktu beberapa menit dan langsung semuanya fresh bisa dipakai lagi. Terus kalau udah jadi semuanya, SSD-nya jangan lupa dikasih label, terus disimpan yang baik. Kalau saya sih bukan disimpan di lemari, tapi masuk ke tas biar bisa dibawa kemana-mana untuk troubleshoot kapanpun dan dimanapun. Semoga video ini bermanfaat.